Sejahtera buat teman-teman semuanya. Ini merupakan video tutorial trik bagaimana kita melakukan atau tips melakukan entry setelah kita mengetahui posisi support ataupun resisten yang berada di M15. Tapi dengan menggunakan kontrol H1 ya. Kalau kita lihat posisinya seperti ini, teman-teman ya juga sudah ada ya, ketika kita mengetahui uh, plannya ya, kita, kita mengetahui posisi resisten dan support di sini ya, kita bisa memanfaatkan buy di posisi S1-nya atau supportnya terdekat. Ini R1 ya. Satu ya. Bagaimana memanfaatkannya? Ini merupakan triknya. Jadi kalau sudah ketahuan resistennya, misalnya ini resisten, ya kan? Ini ada penolakan di atas ini, ya kan? Ini jarak antara ini sama ini harus sama, ya. Ini cara membuat support dan resisten untuk jangka pendek. Ini dan ini harus sama. Nah, ketika teman-teman ini breakout, ya, ini tidak bisa mengalami breakout. Jadi ketika melihat seperti ini, teman-teman boleh lihat di time frame M15. Ya. Boleh lihat di time frame M15. Di M15 ketika ada tanda-tanda seperti ini, dua pola candle ini merupakan pola kenaikan. Maka di sini teman-teman baru boleh entry. Itu yang paling aman. Ya. Tapi bisa juga teman-teman, ini trik yang pertama. Ini teknik yang pertama ya. Kita melihat bentuk pola candlenya. Ini saya catat di sini ya. Teknik entry memanfaatkan SNR terdekat. Jadi kalau teman-teman kesulitan ya kan, teman-teman kan bisa lihat plan dari yang saya upload setiap hari. Nah, ini teman-teman memanfaatkan ini. Ada teman yang melakukan seperti ini, biasanya itu kerjanya Om Hamdani ya. Nah, kalau tadi syarat saya yang paling utama ya, toh, ini dibuat dulu SNR-nya. Ini syarat pertama, syarat entry ya. Syarat entry memanfaatkan syarat entry-nya. Satu, ya, nah, karena trennya minor buyer, ini syarat pertamanya. Ini syaratnya harus trennya buyer, harus trennya buyer. Terbukti dari mana? Dari ini. Ini supportnya, ini mengalami tangga kenaikan. Nah, di sini. Ini berarti sudah ada konfirmasi dengan catatan ditutup buyer di atas. Nah, ketika seperti ini kan merupakan sifat daripada tren. Ya, ini trennya seperti ini, ya. Terus kemudian turun, dan di sini ada konfirmasi, maka dia akan naik. Ya, oke, sampai di atas. Nah, setelah posisinya seperti ini, berarti ini minornya, ini buyer, ini buyer, ditutup oleh buyer, maka yang terjadi akan buyer. Nah, Om Hamdani melakukan ini itu
mungkin dia tidak melihat atau dia melihat dari time frame M15 yang terkonfirmasi buyer. Nah, di sini nih, terkonfirmasi buyer. Nah, ini di sini saya hapus saja. Jadi, teman-teman, ini syarat yang pertama, ya, karena tren minor itu buyer. Ya. Terus kemudian syarat yang kedua, cari support terdekat di H1 atau support di M15. Ini syarat kedua. Syarat ketiganya harus ada pola candlenya yang membentuk atau menjadikan itu menjadi buy. Ya, ini bentuk pola candlenya. Jadi ini ketiga. Ini syarat ini mutlak ya, jangan dilanggar. Ya. Ketika seperti ini karena trennya sudah bayar. Dia ketika koreksi seperti ini, maka dia bisa melakukan buy, konfirmasi pola candlenya di sini, di M15. Nah, ini posisinya. Ya, ini saya garisi, saya blok seperti ini ya, biar teman-teman tahu. Nah, ini bentuk pola candle. Nah, hijau ditambah merah, awalnya turun, kemudian dia ada hijau, berarti teman-teman sudah harus tidak boleh melakukan entry sell. Nunggu konfirmasi satu. Begitu konfirmasi hijau, maka teman-teman di sini baru boleh melakukan buy. Ini yang paling aman. Ini baru buy di sini. Ini dapat teman-teman. Ya, oke ya. Tetapi ya ini syarat yang saya anjurkan. Ya. Pertama trennya ini, yang kemudian keduanya cari support dan resisten terpendek. Loh Pak, saya belum bisa gambar support resisten. Cari yang terdekat ada penolakan. Ini ada ekor. Antara ini dengan ini bisa diukur juga dengan menggunakan seperti ini. Yang penting rata-ratanya sama kurang lebih. Nah, ini sama kurang lebih. Nah, di sini teman-teman kita tunggu. Ya, ketika dia turun ke bawah di sini, ini ada yang namanya bentuk pola candle konfirmasi untuk teman-teman entry. Tapi bisa berani juga teman-teman melakukan ini ya dengan cara membuat rata-rata penghitungan. Jadi pakai time frame H1, ini totalnya itu sekitar 100 apa 350 pip dari ya 350 pip ya 350 pip dari support terdekat. Ini baru teman-teman boleh entry di sini buy. Misalnya ini buy boleh. Terus nanti dia layar lagi di sini. Baik, itu boleh. Tetapi ini cukup rawan kalau tidak ada konfirmasi dengan pola candle yang ini. Nah, di mana Pak SL-nya? Nah, kalau SL langsung ditarik di posisi terbawahnya begini. Nah, jadi nggak terlalu panjang. Ini stop loss-nya. Nah, ini buy-nya, ini stop loss. Ini ya. Ada yang dijereng-jereng sampai seperti ini. Di sini buy, terus kemudian di sini buy.
Di sini buy. Ya. Setelah profit, yang ini diambil dulu boleh. Ya, diambil dulu boleh. Dua, diambil. Nah, ini diambil. Yang ini ditahan, tapi harus diberikan trailing stop. Trailing stop di sini. Trailing stop atau stop loss. Stop loss positif. Gini, ya. Oke, untuk sementara strategi ini hanya internal buat kita. Jadi teman-teman perhatikan, ini namanya pendalaman penggabungan antara trend minor, buyer, kemudian cari support terdekat di H1 atau support di M15, terus terakhir konfirmasinya itu adalah bentuk pola candlenya, ya, di situ. Kenapa di sini berani spekulasi buy? Dia hanya berdasarkan tren ini. Kalau saya tetap ada tiga, itu jauh lebih aman. Ya, oke, untuk sementara trade ini, cara entry ini, perhatikan teman-teman, praktekkan, dan semoga bisa menjadi ilmu buat teman-teman ke depannya. Terima kasih.